sebuah kebiadaban yang dilakukan ya oleh pihak-pihak tertentu, teman-teman, yaitu perusakan makam yang ada simbol salibnya. Dengan kata lain, makam umat Kristen. Yang merusak ajaran setan lah, yang menghancurkan ajaran setan lah, yang membunuh. Jadi pelaku ini menerima ideologi dari iblis, dari setan. Karena ini ideologi setan, ajaran setan. Ya, itu saya kesal. Tapi saya bukan mengutuk pelakunya, tapi ideologinya. Ideologi setan. Lepas dari negeri ini, bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman, kaitannya dengan viral perusakan makam Kristen yang terjadi di Bantul, Yogyakarta, kita sudah mereaction sebuah statement dari Murtadin Noverina Solihin, yang mana Murtadin ini kejang-kejang dan tantrum dan langsung menuduh pelaku perusakan pemakaman Kristen itu adalah umat Islam. Nah, hal ini membuat kita teringat dengan kejadian beberapa tahun yang lalu dengan apa yang dilakukan oleh Pendeta Rizuli Lubis ketika ada pembakaran gereja di Sulawesi. Sontak ketika itu Pendeta Rizuli Lubis langsung menuduh pelakunya adalah umat Islam, dan Rizuli Lubis pun langsung kejang-kejang. Nah teman-teman, setelah kita ketahui bersama bahwa ternyata pelakunya adalah saudara seiman mereka sendiri, maka dua kejadian pendeta tantrum dan kejang-kejang ini justru akan menjadi blunder bagi pendeta dan juga umat Kristen, dan juga membuat umat Kristen akan menanggung malu dengan kelakuan dua pendeta yang tantrum dan kejang-kejang ini. Kali ini saya ingin menanggapi sebuah video yang sangat viral juga ya, yang sedang viral juga teman-teman. Dan ini saya pikir sebuah kebiadaban yang dilakukan ya oleh pihak-pihak tertentu, teman-teman, yaitu perusakan makam yang ada simbol salibnya. Dengan kata lain, makam umat Kristen, teman-teman. Kok ada manusia-manusia yang begitu kesetanan seperti itu gitu ya? Itu akal sehatnya ada di mana? Makam dirusak. Maksudnya apa? Ya. Makam mau diapapun, diapakan pun gitu ya. Ya, mau dirusak, mau dihancurin, mau diapain, nggak ngaruh gitu. Ya, sama yang sudah meninggal tuh nggak ngaruh. Ya, sekilas Murtadin Noverina Solihin ini mengatakan pelaku perusakan makam umat Kristen yang menghancurkan simbol-simbol salib di nisan umat Kristen tersebut dikatakan biadab oleh Noverina Solihin. Tidak hanya itu, Noverina Solihin juga mengatakan pelakunya itu adalah kesetanan, dan lalu menyinggung tentang moral, tentang akhlak, tentang akal sehat dan lain sebagainya. Nah teman-teman, ketika sudah diketahui bahwa ternyata pelakunya adalah saudara seiman dari Noverina Solihin ini, alangkah betapa menanggung malunya si Noverina Solihin ini ya. Ternyata tuduhannya yang notabene dia menuduh umat Islam adalah pelakunya, itu justru berbalik kepada dirinya sendiri dan kepada umat Kristen sendiri ketika diketahui pelakunya adalah saudara seiman daripada Noverina Solihin, yaitu pelakunya adalah umat Kristen sendiri. Memori kita akan langsung teringat dengan kejadian beberapa tahun yang lalu, kejadian yang lebih parah lagi, yaitu ketika ada pembakaran gereja di Sulawesi. Sontak ketika itu Pendeta Rizuli Lubis langsung tantrum dan kejang-kejang menuduh pelakunya adalah umat Islam. Teman-teman, sengaja saya tengok channel Pendeta Rizuli Lubis Metanoia, yang biasanya kalau ada kejadian-kejadian yang dalam tanda kutip merugikan umat Kristen, Pendeta Rizuli Lubis ini paling cepat untuk menanggapinya, paling getol untuk mereaksinya. Nah, kaitannya dengan adanya perusakan makam Kristen yang terjadi di Bantul, Yogyakarta,
yang mana di situ simbol-simbol salib yang berada di nisan di makam Kristen tersebut hancur. Kita tengok apakah Pendeta Rizul Lubis menanggapi tentang berita tersebut. Kita tengok channelnya, kita lihat videonya, video terbaru atau yang paling atas diunggah 1 jam yang lalu. Judulnya adalah kerusuhan yang terjadi di ibadah tidak membuat, dan seterusnya. Video di bawahnya, berita terkini setelah pemimpin. Nah, ini sudah berita luar negeri ya. Video yang berada di bawahnya, berita terbaru, ternyata tidak juga mereaksi yang viral yang terjadi di Bantul, yang mana ada perusakan makam Kristen. Video yang berikutnya, video di bawahnya, ternyata juga tidak ada. Coba kita tengok yang live teman-teman ya. Apakah Pendeta Rizul Lubis sudah menanggapi video tentang pemakaman Kristen yang dirusak tersebut? Ternyata tidak ada juga. Atau kemungkinan Pendeta Rizul Lubis ini belum mengetahui atau belum mendengar berita tersebut, sehingga pendeta ini tidak mereaksi atau belum mereaksi dan menanggapi tentang viralnya pemakaman Kristen yang dirusak yang terjadi di Bantul tersebut. Nah teman-teman, kenapa saya tengok channelnya Pendeta Rizul Lubis? Karena pernah pada beberapa tahun yang lalu terjadi sebuah kejadian yang sangat-sangat tragis, yaitu pembakaran gereja di Sulawesi. Dan Pendeta Rizul Lubis ini paling cepat dia menanggapi ya, yang terjadi di Mamasa, Sulawesi Barat kalau tidak salah. Dan pendeta ini mengatakan pelakunya adalah penganut ideologi iblis. Dan ternyata lagi-lagi pendeta ini harus menghapus videonya, karena setelah dirilis oleh pihak kepolisian, pelaku pembakaran gereja tersebut adalah jemaat gereja itu sendiri. Nah, betapa malunya Pendeta Rizul Lubis ketika dia belum meng-cross check beritanya, tetapi langsung dia kejang-kejang dan kayak orang tantrum mengatakan umat Islamlah yang melakukan pembakaran tersebut, umat Islamlah pelaku pembakaran gereja tersebut. Nggak taunya pelakunya adalah orang Kristen sendiri. Ya, aksi perusakan gereja dan pembakaran sebuah gereja terjadi di Dusun Paladan, Desa Batang Uru Timur, Kecamatan Sumarorong, Mamasa, Sulawesi Barat. Gereja tersebut dibakar orang tidak dikenal. Namun saya mengatakan kepada pelaku ini. Ini pelaku ini sebenarnya bukan manusia. Bukan ini manusia. Makhluk yang ditunggangi iblis. Makhluk yang dipenuhi setan. Karena hanya ajaran setan lah yang merusak. Ajaran setan lah yang menghancurkan. Ajaran setan lah yang membunuh. Jadi pelaku ini menerima ideologi dari iblis, dari setan. Karena ini ideologi setan. Ya teman-teman, silahkan tertawa. Ini memang pantas untuk ditertawakan ya. Ternyata tuduhan dari Pendeta Rizul Lubis, pelaku itu mempunyai ideologi iblis, pelakunya adalah berideologi setan. Nah itu kembali kepada yang membakar gereja itu, yang notabene adalah umat Kristen sendiri. Ajaran setan. Nah, itu saya kesal. Tapi saya bukan mengutuk pelakunya, tapi ideologinya. Ideologi setan. Lepas dari negeri ini, bebas. Jangan sampai ini masuk ke rakyat Indonesia, mencuci otak mereka. Sehingga mereka merusak gereja dengan semena-mena. Saya bicara rakyat Indonesia bersatu untuk menghancurkan ideologi seperti ini. Jadi kalau ada ajaran yang mengatakan halal membunuh orang kafir, halal menghancurkan gedung gereja, ini ajaran iblis, ajaran setan. Ini ajaran setan. Tidak boleh diikuti. Kalau ada orang mengajarkan halal merusak gereja, halal membunuh orang kafir, siapapun dia, sehebat apapun orang itu, sebanyak apapun followernya, bahkan saya mau katakan, sebagus apapun mimbar yang dia pakai, tetap ini ajaran setan. Tetap ini ajaran setan. Sebagus apapun mimbar yang dia pakai, tetapi ini adalah ajaran setan. Jangan dipercaya kalau ada orang menggunakan atribut apapun, tapi mengajarkan membunuh orang kafir itu halal darahnya. Itu ajaran sesat, ajaran setan. Itu ajaran sesat, ajaran setan.
Ingat guys, itu ajaran setan, itu ajaran sesat, itu ajaran setan. Persoalan seperti ini sudah sering terjadi di negeri ini. Yang saya maksudkan bukan persoalan ini yang ditangani dengan baik. Ini pasti saya yakin ditangani dengan baik, pelakunya ditangkap. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Siapa dalangnya? Dari mana ajaran itu dia dapatkan? Karena pelaku ini pasti nanti ditangkap polisi, bisa-bisa sudah ditahan. Saya tidak mengikuti begitu secara detail. Ya, menurut pengakuannya sendiri, disinilah letak kebodohan dari pendeta Rizuli Lubis ini ya. Dia tidak mempelajari, tidak meng-cross check secara detail, tetapi langsung dia memvonis pelaku pembakaran gereja itu adalah umat Islam, dan lalu di situ dia meluapkan kemarahannya dengan mengatakan pelaku pembakaran gereja itu adalah penganut ideologi iblis, penganut ideologi setan. Tidak taunya pelaku pembakaran gereja itu adalah jemaat gereja itu sendiri. Pelaku pembakaran gereja itu adalah umat Kristen sendiri.